Sob, selamat datang di Bindo, pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum Bindo lanjutkan kepada pembahasan pokok kali ini, Bindo ingatkan buat sob-sob untuk subscribe terlebih dahulu, like videonya, komen, dan bagikan video ini di media sosial Anda. Dan jangan lupa nih untuk menekan tombol loncengnya biar sob-sob menjadi orang pertama yang menonton video Bindo berikutnya, oke? Akan membahas mengenai teks eksposisi bagian 1. Di bagian 1 ini ada 4 poin penting yang akan Bindo jelaskan. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Yang kedua, unsur-unsur teks eksposisi. Yang ketiga, pola pengembangan teks eksposisi. Yang keempat, jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi. Oke sob, Bindo akan jelaskan satu persatu. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah sebuah paragraf yang isinya berupa sejumlah informasi yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian kepada pembaca dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu unsur-unsur teks eksposisi. Teks eksposisi dibangun oleh dua unsur. Unsur yang pertama yaitu gagasan, unsur yang kedua fakta. Oke sob, Bindo akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu gagasan. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contoh, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Unsur yang kedua yaitu fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Contoh, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pola pengembangan teks eksposisi. Apa saja sih pola pengembangan teks eksposisi itu? Yang pertama yaitu pola umum khusus. Yang kedua, pola khusus umum. Yang ketiga, pola ilustrasi. Dan yang keempat, pola perbandingan. Oke sob, Bindo akan jelaskan satu persatu. Pola pengembangan teks eksposisi yang pertama yaitu pola umum khusus. Pada pola umum khusus, ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf, yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif. Ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Pola pengembangan teks eksposisi yang kedua yaitu pola khusus umum. Hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Pola pengembangan teks eksposisi yang ketiga yaitu pola ilustrasi. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan.
Pola pengembangan teks eksposisi yang keempat yaitu pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Benda-benda, keadaan, atau yang lainnya ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih akurat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi berdasarkan letak gagasan utamanya. Apa saja sih jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi itu? Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Dan yang ketiga yaitu paragraf campuran. Oke sob, Bindo akan bahas satu persatu. Jenis paragraf teks eksposisi yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Gagasan umum atau gagasan utamanya dinyatakan dalam kalimat pertama. Contoh, industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik produksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja pada ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari masyarakat di sekitar pabrik maupun di daerah lain. Dengan demikian, adanya berbagai pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, aneka barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa bagi negara. Untuk gagasan utamanya yang ditulis miring dan bergaris bawah ya sob. Jenis paragraf teks eksposisi yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Contoh, gerakan pencinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah mulai menggejala di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya atas pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA, maupun para remaja di lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu negatif. Nah sob, untuk gagasan utama paragraf induktif ini berada di akhir paragraf ya sob, yang ditulis miring dan bergaris bawah. Jenis paragraf teks eksposisi yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam paragraf ini terdapat dua kalimat utama. Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Contoh, saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agrobisnis, tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Memang, masalah himpitan ekonomi yang sedang berlangsung telah mengoreksi nilai tukar kita. Dalam hal ini, pemerintah tidak perlu memaksakan rupiah menguat. Pemerintah harus menyesuaikan diri terhadap nilai tukar yang ada dengan mendorong industri-industri yang mampu bertahan pada nilai tukar yang ada, yakni sektor agrobisnis. Bagi sektor agrobisnis, semakin melemah rupiah asal stabil akan semakin baik. Apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Nah sob, pada paragraf campuran ini terdapat dua gagasan utama, yaitu pada kalimat pertama dan kalimat terakhir yang ditulis miring dan bergaris bawah. Oke sob, selesai sudah pembahasan Bindo mengenai teks eksposisi bagian satu ini. Dari mulai pengertian teks eksposisi,
unsur-unsur teks eksposisi, pola pengembangan teks eksposisi, dan jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi. Sebelum Bindo akhiri percakapan kali ini, Bindo ingatkan kembali nih buat sob-sob untuk subscribe video ini karena subscribe itu gratis. Like videonya, tuliskan tanggapan Anda di kolom komentar, bagikan video ini di akun media sosial Anda, dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya biar sob-sob menjadi orang pertama yang menonton video Bindo berikutnya. Dari Bindo dicukupkan sekian. Bye-bye, sampai ketemu lagi di video Bindo berikutnya.